Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas, Hanan, dipimpin doa sebelum belajarnya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Nah, selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Tetap semangat, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, semangat semua. Ustazah akan cek kehadirannya dulu ya. Adiba Mahira Nursyifa, Aditya Azandra, Garuda Pancasila, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah mau mengingatkan kesepakatan kelas kita saat belajar. Ada yang ingat apa aja? Yang pertama harus apa? Harus aktif. Harus misalnya nggak paham ditanya sama Ustazah. Yang kedua harus bersungguh-sungguh. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Agar pembelajaran dan materinya bisa kita pahami. Coba Ustazah tanya dulu. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu energi, terus jenis-jenis energi, ada lagi sumber energi. Coba Ustazah tanya, apa itu energi? Masih ingat nggak? Energi adalah kemampuan apa? Melakukan usaha. Ya, pintar. Apa aja jenis-jenis energi? Ayo. Panas, listrik. Terus dari mana aja nih sumber-sumber energi itu? Ada dari matahari. Apa lagi? Air. Apa lagi, nak? Angin. Terus? Oke, apa lagi? Makanan. Apa, Salim? Minyak bumi. Pintar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang perubahan bentuk energi. Apa manfaatnya? Nanti kita rasakan. Dari energi yang pertama nih jenisnya berubah menjadi energi yang kedua, itu pasti ada manfaatnya bagi kita. Jadi pembelajaran ini akan berlanjut terus. Nah, hari ini kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Nah, apa tujuan kita mempelajari tentang perubahan bentuk energi? Yang pertama, nanti diharapkan peserta didik atau anak-anak ustazah mampu menyebutkan definisi perubahan bentuk energi dengan benar. Yang kedua, anak-anak ustazah bisa menyebutkan contoh perubahan bentuk energi yang terjadi pada berbagai benda atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Dan apa manfaatnya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi. Nah, ini tadi
pengertian energi dulu, kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, segala aktivitas manusia dan makhluk hidup memerlukan energi agar berlangsung. Nih ada sumber energi. Berasal dari alam seperti matahari, air, panas bumi maupun bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batu bara. Semuanya ini ada nggak kita temui setiap hari? Ada nggak dalam kehidupan kita? Ada. Nah ini perubahan bentuk energi. Apa itu? Energi itu dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Coba Ustazah tanya, di rumah anak-anaknya Ustazah pernah nggak kejadian pemadaman listrik? Pernah. Kalau pemadaman listrik itu gimana jadinya? Gelap, karena listriknya mati, nggak ada cahaya. Terus, kira-kira apa nih anak Ustazah cari? Senter. Kenapa anak Ustazah cari senter? Biar terang. Kira-kira kenapa senter itu bisa terang? Karena ada cahaya. Ya pintar. Gimana itu alat kayak senter bisa menghasilkan cahaya? Karena ada baterai. Ingat tadi, pada baterai tersimpan energi kimia. Dengan adanya baterai, senter bisa hidup, jadi menghasilkan energi cahaya. Dalam perubahan bentuk energi ada yang namanya hukum kekekalan energi. Apa itu? Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah bentuk. Perubahan energi merupakan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui sebuah proses. Anak-anak, tahukah kalian kalau ternyata manusia tidak bisa menciptakan energi loh? Untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk energi yang lain. Nah, anak-anak, bentuk-bentuk energi yaitu energi kimia, energi gerak, energi cahaya, energi panas, energi listrik, dan yang terakhir energi bunyi. Energi listrik dapat berubah menjadi energi kimia, energi gerak, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu penggunaan setrika. Setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk menghaluskan pakaian. Ketika kita mencolokkannya ke listrik dan menyalakannya, energi listrik masuk ke dalam setrika. Nah, energi listrik ini membuat elemen panas dalam setrika semakin panas. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu penggunaan kipas angin. Pada kipas angin, motor listrik memutar bilah kipas, menghasilkan gerakan yang menghasilkan udara. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio dan TV. Saat menonton TV dan mendengar radio, suara yang dihasilkan dari energi listrik yang diubah menjadi gelombang bunyi oleh speaker yang terintegrasi di dalam perangkat tersebut. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya ketika mengisi ulang baterai ponsel. Energi listrik dari sumber eksternal diubah menjadi energi kimia yang ada dalam sel-sel baterai. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya yaitu penggunaan kompor gas untuk aktivitas memasak. Kompor dapat menyala dan menghasilkan api karena di dalamnya terdapat bahan bakar berupa gas. Ketika kompor gas dinyalakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu senter. Energi kimia pada baterai diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian mengalir melalui lampu senter menghasilkan cahaya.
Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya pada tubuh manusia. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia. Tubuh kemudian mencerna makanan dan mengubahnya menjadi energi gerak yang digunakan untuk berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya yaitu penggunaan bahan bakar BBM pada kendaraan bermotor. Bahan bakar pada motor seperti bensin mengandung energi kimia. Energi kimia ini kemudian diubah menjadi energi listrik saat mesin motor bekerja. Selanjutnya yaitu energi panas. Energi panas dapat berubah menjadi energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi gerak. Yuk simak penjelasannya. Perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, energi panas bumi digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kertas spiral yang dipanaskan di atas lilin akan bergerak. Perubahan energi panas menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada lava gunung berapi. Lava yang sangat panas dapat mengeluarkan cahaya yang terang. Perubahan energi panas menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu saat memasak air di kompor. Energi panas dari kompor akan memanaskan air, dan saat uap air atau makanan memuai akan menghasilkan suara seperti mendidih atau berdesir, yang merupakan energi bunyi. Energi cahaya dapat berubah menjadi energi listrik dan energi kimia. Yuk simak contohnya. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya yaitu panel surya. Saat panas matahari mengenai panel surya, sel-sel surya di dalamnya menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Tentang apa tadi itu videonya? Perubahan energi di sekitar kita. Coba dalam videonya tadi itu ada apa aja yang dijelaskan? Ada pengertian perubahan energi. Apa itu perubahan energi? Energinya berubah apa, Wina? Satu energi ke? Oke, coba diulang. Apa itu perubahan energi? Energi berubah satu ke bentuk energi ya lain. Terus apa lagi tadi yang dibilang di dalam videonya? Yang banyak tadi itu apa namanya? Contoh apa? Contoh perubahan energi apa aja tadi yang kalian ingat? Ayo. Kompor gas apa menjadi apa? Kimia menjadi panas. Betul, api kan panas. Oke, terus apa lagi contohnya? Senter apa? Apa lagi? Panel surya apa? Oke, apa Zizan? Apa contohnya? Kipas angin. Apa lagi? Uswah, contoh yang lain. Ayo. Terus ada nggak manfaatnya perubahan energi itu? Ada. Contohnya tadi kalau setrika kan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Apa manfaatnya? Biar baju rapi, pintar. Apalagi kalau senter tadi? Biar terang. Perubahan energi itu ada nggak manfaatnya dalam kehidupan kita? Ada. Memudahkan aktivitas kita dalam menjalankan kehidupan. Paham? Nih. Ustazah bawa media pembelajaran yang Ustazah namai papan perubahan bentuk energi. Nah, di sini udah Ustazah kelompokkan. Energi listrik menjadi energi panas, energi cahaya menjadi energi listrik, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Ustazah? Nah, Ustazah nanti minta bantuan ya untuk menempelkannya di papan tulis perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, satu orang aja. Nanti masing-masing kelompok udah punya papan perubahan bentuk
energi. Nah, coba lihat di sini, Ustazah punya medianya. Jadi, gambar-gambar ini merupakan contoh perubahan bentuk energi. Bisa dari benda-benda atau peristiwa yang terjadi di sekitar anak-anaknya Ustazah. Nanti anak-anak Ustazah kelompokkan, ditempel di sini. Di belakangnya ada double tap dibuka. Gimana caranya? Kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Jadi mengelompokkannya sesuai dengan yang anak-anak Ustazah tulis di LKPD-nya. Paham? Oke. Ini ada 3 ya, untuk masing-masing kelompok. Dah. Masing-masing kelompok dapat 1 LKPD. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, coba lihat lembar kerja peserta didik perubahan bentuk energi. Buka halaman sebelahnya. Gimana cara bekerjanya? Ikuti petunjuk. Yang pertama, tulis nama kelompok. Terus nama anggota kelompoknya tulis aja siapa. Perhatikan dan pahami soal-soal yang ada di LKPD-nya. Dijawab dari hasil diskusi kelompok. Boleh dari bukunya tadi ada materinya, atau dari video yang sudah Ustazah tampilkan. Waktu 15 menit paling lama ya. Coba ayo kerjakan sama-sama. Apa pengertian perubahan energi? Apa tadi, ayo? Apa? Proses apa tadi? Kalau perubahan energi berarti energi itu berubah bentuk. Tulis. Boleh dari buku dalam materi bukunya? Dicari boleh. Ada 6 ya yang kita pelajari. Ayo, mengapa energi dapat berubah bentuk? Sesuai hukum apa tadi kata Ustazah? Hukum kekekalan energi. Ayo tulis. Nah, nomor 3 lagi. Mengapa energi dapat berubah bentuk? Sesuai hukum apa tadi kata Ustazah? Hukum kekekalan energi ya. Ya, ini misalnya setrika nih, apa? Energi listrik menjadi apa kalau setrika? Nah, panas berarti tulis ini setrika. Nah, terus gitu. Ayo, yang ini sesuaikan. Iya, tulis. Misalnya setrika. Nah, tulis namanya. Iya, dikelompokkan. Bisa? Bisa. Benar kok, Nak? Benar. Karena kita bisa bergerak kalau kita sudah makan. Yang kimia jadi panas apa? Kompor apa? Kompor minyak tanah. Kompor apa namanya itu? Gas. Mana lagi yang belum? Nah, ini nih, apa namanya ini? Pemanas roti. Oh, pemanggang roti. Kok pemanas? Iya, dikelompokkan. Sudah? Sudah semua? Sudah, boleh tempel. Semuanya? Semuanya. Silakan tempel. Ayo, semangat. Tempelkan sesuai dengan yang sudah dikerjakan, dikelompokkan. Ayo Ustazah kasih satu kelompok cuma 2 menit untuk membacakan. Bacain apa aja yang ada di LKPD-nya. Pertama, soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari perubahan bentuk energi. Oke. Energi Yang lain perhatikan. satu ke bentuk lainnya. Terus Sebutkan macam-macam jenis energi. Energi panas, energi cerah, energi kimia, energi cahaya, energi bumi, dan energi listrik. oke. Terus Maka energi dapat berubah bentuk. yang lain perhatikan. Energi sangat diperlukan sesuai hukum kekekalan energi. Ya. Karena perubahan energi sangat penting untuk kehidupan. Oke. Terus pengelompokannya apa aja nih sesuai yang di sini? Energi listrik, media energi panas, apa aja nama alatnya? Ayo bacakan Adit lagi.
Energi listrik menjadi energi panas, apa aja yang udah ditempel? Ada? Rice cooker, terus? Ya, lanjut sampai selesai. Oke, bacakan. Perubahan bentuk energi. 1. Jelaskan pengertian dari perubahan bentuk energi. Proses perubahan bentuk energi. Sebutkan macam-macam jenis energi. Energi listrik, energi panas, energi gerak, energi cahaya, energi bunyi, dan energi kimia. Mengapa energi dapat berubah bentuk dan mengapa perubahan energi sangat diperlukan sesuai hukum kekekalan energi. Ya. Terus pengelompokannya. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika, pemanggang roti. Energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya panel surya. Energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya tepuk tangan dan drum. Energi kimia menjadi energi gerak, makanan. Oke. Energi listrik menjadi energi gerak, mesin cuci, kipas angin, dan blender. Oke. Energi kimia menjadi energi panas, kompor gas. Energi listrik menjadi energi cahaya, lampu. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak? Silahkan kelompok 3 duduk. Kerja kelompoknya, kira-kira kelompoknya sudah bekerja sama dengan baik nih menyelesaikannya. Menempelkan ke depan juga udah bergiliran. Dapat semua nggak tadi? Dapat. Coba saya lihat dari kelompok 1. Energi listrik menjadi panas. Benar. Ada rice cooker, setrika, oven listrik, dan pemanas air. Cahaya menjadi listrik, ada panel surya. Nah, di sini ada pemanggang roti. Kira-kira benar nggak pemanggang roti energi listrik menjadi energi panas? Benar. Oke, nggak apa-apa ya, kelompok 1 namanya belajar. Oke. Energi cahaya menjadi energi listrik. Oke, sama semuanya panel surya. Energi gerak menjadi energi bunyi. Drum dan tepuk tangan. Energi kimia menjadi gerak. Di sini ada sepeda motor dan makanan. Di sini sepeda motor aja, di sini ada 2. Kira-kira kalau makanan energi apa menjadi energi apa? Menjadi energi panas. Hanya 10 soal pilihan ganda dalam waktu 5 menit. Sesuai pemahaman anak-anak ustazah semuanya. Ayo kumpulkan ke depan. Letakkan di sini ya dengan rapi. Dah, coba saya tanya. Nomor 1, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja disebut? Energi. Nomor 2, saat ibu menyalakan kompor gasnya untuk memasak, maka akan terjadi perubahan energi? Kimia menjadi panas. Pada lampu yang menyala, terjadi perubahan energi? Listrik menjadi cahaya. Oke. Panel surya menyerap energi yang berasal dari? Matahari. Tubuh manusia mampu mengubah energi kimia menjadi gerak. Ya, nggak apa-apa, aku yang sarannya Bina. Nih, ada gambar blender sama setrika. Yang benar itu setrika mengubah energi listrik menjadi panas. Jika kedua telapak tangan digosokkan, maka terjadi perubahan energi apa? Gerak menjadi panas. Apa? Gerak menjadi panas. Memudahkan nggak? Memudahkan nggak perubahan energi itu pada aktivitas manusia? Memudahkan. Terus, tadi kelompok 2 bertanya ke kelompoknya, kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Ada nggak contoh lain dari perubahan energi apa tadi, Ziza? Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi selain yang ada di papan. Energi gerak menjadi energi bunyi. Benar, tadi dijawab apa? Bermain gitar. Main-main alat musik itu kita menggerakkan alat musiknya berubah menjadi bunyi. Coba Ustazah mau tanya. Setelah kita mempelajari materi hari ini, ada nggak kesulitan yang anak-anak Ustazah rasakan? Sama sekali nggak ada? Bisa mengerti? Bisa. Berarti nggak ada kesulitan. Kira-kira kenapa nggak ada kesulitan? Karena memperhatikan, kata Alifah. Apa lagi? Anak-anak ustazah bekerjanya gimana ini?
Bekerja sama, benar. Jadi kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan itu bersama-sama, pekerjaannya akan lebih mudah dan cepat selesai. Oke. Kira-kira menggembirakan nggak pembelajaran kita hari ini? Iya, apa yang bikin anak-anak ustazah gembira? Apa yang bikin anak ustazah senang mempelajari materi hari ini? Karena ada apa? Karena kita bisa tahu banyak perubahan energi. Karena kata akhir kita bisa tahu banyak tentang perubahan energi. Terus apa lagi? Ayo. Senang nggak kalau pakai media nyata seperti ini? Senang. Menggunakan apa namanya? Media pembelajaran. Terus bekerja sama teman lebih menyenangkan apa tidak? Apa lebih senang bekerja sendiri? Bersama teman. Jadi apa aja yang bikin anak ustazah senang hari ini? Bisa tahu tentang energi. Apalagi tadi? Menggunakan media pembelajaran. Faham gak materinya? Yakin? Kita simpulkan lagi dari awal sampai akhir. Kalau sudah tanya, dijawab. Coba. Yang pertama, kita udah tadi mengulang tentang energi. Apa itu energi? Kemampuan untuk melakukan. Terus apa aja tadi contoh perubahannya? Ada energi listrik, ada energi panas. Apa contohnya? Pada rice cooker, setrika. Semua perubahan energi ini ada nggak manfaatnya? Ada. Kalau setrika gimana? Apa manfaatnya? Kita bisa menyetrika baju yang kusut bisa menjadi rapi. Terus misalnya kalau energi kimia menjadi gerak. Ada nggak anak ustazah pernah naik motor? Pernah. Kira-kira apa manfaatnya naik motor daripada jalan kaki? Lebih cepat perjalanannya. Apalagi kita tidak capek. Terus misalnya energi kimia menjadi energi panas pada kompor gas. Apa manfaatnya? Kita apa? Bisa memasak, kata Mahira. Benar. Kalau zaman dulu kan pakai kompor kayu itu susah lagi, pakai kayu, bakar lagi kayunya. Kalau sekarang mudah, tinggal pakai kompor gas. Terus energi listrik dari cahaya, ada menonton televisi sama lampu. Apa manfaatnya? Kalau lampu berarti bisa membuat ruangan jadi terang. Kalau televisi berarti apa? Kita bisa menonton televisi. Apa materi kita hari ini? Perubahan bentuk energi, yaitu proses mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Apa tadi bunyinya? Energi tidak bisa diciptakan, tapi tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa apa? Berubah bentuknya menjadi bentuk energi yang lain. Oke, buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, coba tepuk semangat. 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 Masih semangat? Masih. Jadi dari awal sampai akhir harus tetap semangat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan ustazah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.